para masyayikh, para ustadz, para karyawan, karyawati di bawah pimpinan Al-Mukarram Al-Syekhul Muhtaram Abu Ya Godang Dr. Isnan Azhar, para kabid, para kepala sekolah, para waka, dan tak lupa saudaraku Al-Ustad Al-Muwaqqar Ongkuluna Saidi dan lain-lainnya. Dan yang saya banggakan dan saya sayangi, para santri, anak-anak kami yang Masya Allah kalau tengok wajahnya, wajah-wajah bahagia. Mudah-mudahan Allah dekatkan ke surga, dijauhkan dari neraka. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah. Tadi saya melihat, Masya Allah, masjid sudah penuh. 8 tahun yang lalu kami khawatir berisi atau tidak masjid. Coba ya. Alhamdulillah. Insya Allah ke atas akan penuh lagi. Oleh itu patut kita bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan yang diberi, serta kemauan yang senantiasa hidup dalam diri. Dan khususnya anak-anak kami yang Masya Allah diberikan keinginan yang kuat untuk menjadi muslim yang tangguh dan kuat. Di Ma'had Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, mudah-mudahan di sini kita mulai, di surga kita sama-sama menuai. Oleh itu saya sendiri bersyukur pada Allah SWT atas segala nikmat yang diberi ini. Kemudian terima kasih saya kepada para ustadz dari pimpinan sampai karyawan yang Masya Allah telah dengan tulus dan ikhlas, dengan segala kekurangan kami, dengan segala kelebihan tuan-tuan semua. Semoga hanya Allah yang bisa membalas. Kalau balasan kami paling-paling doa dan ucapan jazakumullahu khairan, tapi di sisi Allah, wa ma indallahi khairun wa abqa. Baik, dalam rangka sama-sama kita menaiki bahtera pendidikan ini, maka kita perlu juga saling tausiah bil haqq. Karena Allah katakan manusia merugi. Wal asri, demi masa. Innal insana lafi khusr. Manusia benar-benar dalam keadaan merugi. Illa allazina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus salihat, yang sentiasa beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, sering saling memberi nasihat, saling mewasiatkan tetap di jalan kebenaran, wa tawasaw bis sabri, dan tawasi bis sabr. Oleh itu kita adakan kajian ini yang harusnya
harus lebih sering, tapi hanya kemampuan hanya sekali sebulan. Itu pun kadang-kadang musafir berkali-kali bulan. Ini sudah berapa kali tidak masuknya Ustaz? Salis kayaknya sudah 3 bulan ya. Masya Allah. Nampaknya tuan-tuan tidak rindu sama saya nampaknya. Saya yang rindu nampaknya. Taib. Kayaknya kata orang, kalau sayang istri dan anak tinggalkan katanya. Nampaknya harus tinggalkan atau balik lagi. Taib kaum muslimin dan muslimat. Ada muslimatnya? Ada muslimat? Masya Allah. Ya pasti. Yang nonton juga ada muslimatnya. Nah, yang saya muliakan, saya hormati, yang saya cintai. Pelajaran kita ini untuk semua tingkatan diperlukan. Dari tingkatan tertinggi sampai tingkatan yang belum punya peringkat sama sekali. Termasuk saya yang menyampaikan. Jadi kita ini siang sore ini sama-sama membaca, sama-sama memahami, mudah-mudahan bisa mengikuti. Ma'asyiral kiram, masih dengan adabus salaf fi ta'amuli ma'an nas. Adab as-salaf bermuamalah, bergaul, berhubungan, berinteraksi dengan sesama manusia. Kenapa as-salaf yang menjadi contoh? Kenapa mereka? Karena sifat as-salih melekat pada as-salaf. Bila disebut as-salaf mesti diiringi dengan as-salih. Sudah jadi brand, merek. As-salafus salih. Siapa mereka? Siapa yang disebut dengan as-salaf? Rasulullah dan para sahabatnya sebagai generasi percontohan, generasi hebat, menjadi masa terindah dalam sejarah Islam dan masa keemasan kemajuan Islam. Jadi kalau nak cari contoh terbaik umat Islam adalah di masa as-salafus salih. Kemarin panjang lebar penulis sudah menyebutkan muqaddimah tentang bagaimana pentingnya al-adab. Saya ingatkan kembali, Imam Ahmad rahimahullah mengatakan bahwasanya adab itu adalah thulutsal ilm, 2/3 ilmu. Jadi kita sebagian mengatakan innana ahwaju ila qalilin minal adab minna ila kathirin minal ilm. Kita lebih membutuhkan sedikit adab daripada membutuhkan banyak ilmu. Sedikit adab lebih berharga dari banyak ilmu yang tidak diiringi dengan adab. Oleh itu ikhwani kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita penting untuk saling mengingatkan ini, karena tak satu pun kita memang tidak ada yang 100% yang semuanya, tetapi karena saling mengingatkan insya Allah kita akan bersama, kita bisa. Nah, di antara yang membuat generasi as-salaf itu hebat adalah satu, la yatma'una fi ridhan nas wa yu'thiruna ridallahi ta'ala. Mereka dalam berinteraksi yang mereka cari dan utamakan adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Loh, kenapa ridha Allah? Karena kalau ridha Allah yang dicari semuanya baik dan kebaikannya kembali kepada makhluk ini. Allah tidak ridha kepada orang yang zalim.
Allah tidak ridha kepada orang yang angkuh. Orang tak ridha, Allah tak ridha kepada orang yang pemarah. Tanpa sebab marah, Allah juga tidak ridha pada orang berdendam. Nah, kalau ini dicari oleh seorang hamba ridha Allah, maka dia akan menghilangkan zalim dari dirinya. Dia akan menghilangkan angkuh dan sombong dari dirinya. Dia akan menghilangkan ketidakdisiplin dari dirinya. Sehingga dengan demikian Allah ridha kepadanya dan kebaikannya kembali kepada manusia juga. Sebab manusia pasti suka orang-orang yang adil. Manusia suka orang yang pemaaf. Enggak? Suka pemarah atau suka pemaaf? Pemarah? Yang pemarah pun lebih suka orang memaafkannya, apalagi yang orang suka orang jujur. Walaupun orang yang tidak jujur, dia tidak suka orang tidak jujur. Orang dusta pun kalau dusta dia tidak suka. Oleh itu dalam pergaulan yang dicari adalah ridha Allah, bukan ridha manusia. Apa sebab? Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Asy-Syafi'i lahir 150 Hijriah, wafat 204. Berarti ulama abad keberapa? Abad keberapa? Abad, tahu abad enggak? Ya, 1 sampai 100 itu abad pertama. 101 sampai 200 abad kedua. Imam Syafi'i ulama abad keberapa? Abad kedua. Yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam khairul quruni qarni. Sebaik-baik generasi adalah generasi di masaku. Tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Kalau 3 kali masuk Imam Syafi'i di dalamnya. Ma'asyiral kiram. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Ada yang tahu nama Imam Syafi'i? Tunjuk tangan. Yang tahu namanya? Muhammad bin Idris ibn sebab Muhammad bin Idris itu banyak. Ahmad bin Idris pun ada di sini. Ya, Ahmad bin Idris pun ada di sini. Ya, Muhammad bin Idris bin sambung. Antum bilang Muhammad bin Idris tadi? Tambah lagi 1 nama lagi, karena harus sulasi. Kalau tidak lulus pergi umrah. Nama harus 3. Ada yang tahu Muhammad bin Idris? Tidak tahu. Muhammad bin Idris Ibnul Abbas Asy-Syafi'i. Sebab ada nanti Muhammad ibn Idris Ibnul Munzir Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi. Tidak apa-apa, sini. Tafadhal ya Syekh. Sini. Tak mau? Tak banyak dong. Tapi lugu sih aja. Nah, tafadhal. Tak. Cepat. Masya Allah. Yang lupa lagi ya, Muhammad bin Idris Ibnu Al-Abbas Asy-Syafi'i rahimahullah. Baik. Masih kurang nampaknya? Kurang? Ada cukup, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat, para masyayikh, para ustaz dan anak-anak yang saya muliakan. Berkata Imam Syafi'i rahimahullah, "An-nasu ghayatun la tudrak." Manusia keinginannya tak bisa kita capai semuanya. Mencari keridhaan seluruh manusia tidak mungkin. Ghayatun la tudrak, cita-cita yang tak bisa dicapai. Ini senang, ini tidak senang. Ini suka, ini marah. Oleh sebab itu, maka jadilah adab yang harus kita utamakan, mencari ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Walaysa li ila salamati min sabil. Saya tidak punya cara untuk selamat daripada tuntutan sebagian.
Yang sebagian suka, sebagian tidak suka. Tidak ada semua orang, tidak ada satupun orang disukai oleh semua orang, tidak ada. Dan tidak pernah ada orang dibenci oleh semua orang. Jelas? Fa'alaika bima yanfa'uka falzamhu. Oleh sebab itu kerjakan yang bermanfaat bagimu dan tetap di jalan itu. Wa qala rajulun lil Hasan al-Basri, berkata seseorang kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada yang tahu Imam Hasan Al-Basri? Tunjuk tangan. Hah? Ada yang tahu? Kami tak kenal dosa yang tahu Pak Hasan Basri. Yang kenal Pak Hasan Basri? Hah? Imam Al-Hasan Al-Basri imam di masa tabi'in. Saking terkenalnya sampai banyak orang kita memakai nama Hasan Basri. Atau kayu bulur. Atau kayu gitu. Imam Al-Hasan Basri, Al-Hasan ibn Abil Hasan Al-Basri, Abu Sa'id, imam besar masjid besar di Al-Basrah pada masanya. Ulama yang zuhud, ahli ibadah. Apa kata beliau? Inna qauman ja'a rajulun ilal Hasan. Ada seorang laki-laki datang ke Hasan Al-Basri. Apa katanya? Inna qauman yujalisunaka liyajidu bidzalika ilal waqi'ati fika sabila. Di antara yang hadir di majlismu wahai imam, ada orang yang sengaja mencari-cari kesalahan supaya bisa mencela dan merendahkanmu. Allah, ternyata dari dulu ada juga rupanya model begini nah. Orang intelin pengajian Ustaz, ada dari dulu rupanya. Dia kalau antum di intelin orang sekarang enggak usah sedih. Imam Hasan Basri saja ada orang yang ngintai-ngintai pengajian dan nak cari-cari kelemahan dan kekurangannya. Ini bagus atau tidak bagus itu? Mencari-cari kelemahan ustaz bagus atau tidak bagus? Bagus. Datang untuk cari-cari kelemahan ustaz bagus apa tidak? Tidak. Tetapi Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, faqala hawwin alaika ya hadha. Wahai saudaraku, tenang, tidak perlu tegang. Tenang saja, tidak perlu tegang, tidak masalah. Fa inni atma'tu nafsi fil jinan fatami'at. Saya menggambleng diri saya untuk semangat masuk surga, dia bersemangat. Jadi digamblengnya dirinya untuk semangat masuk surga. Suka masuk surga? Suka? Tahan diri, tetap mengaji dan ikuti arahan Nabi alaihissalatu wassalam. Wa atma'tuha fin najati minan nari fatami'at. Saya gambleng pula supaya dia semangat untuk menjauhi neraka. Fatami'at, dia bisa bersemangat. Wa atma'tuha fis salamati minan nas falam ajid ila dzalika sabila. Saya coba pula menggambleng diri untuk bisa selamat dari manusia, ternyata tidak bisa. Allah, berarti manusia lebih kejam dari neraka nampaknya. Iya, dari neraka bisa selamat, sah, tapi dari manusia tidak bisa selamat. Berarti mana lebih parah manusia di neraka? Makanya banyak manusia dilemparkan ke neraka. Kenapa? Neraka saja kita bisa selamat daripadanya, orang bisa tidak selamat dari manusia. Wala haula wala quwwata illa billah. Ini kata Al-Hasan Basri, fa innan nasa lam yardau an khaliqihim wa raziqihim. Manusia itu
banyak yang tak ridha kepada Rabb mereka. Siapa Rabb kita? Allah. Yang tak ridha kepada yang memberi rezeki mereka. Siapa memberi rezeki kita? Allah. Banyak orang yang tak bersyukur kepadanya. Banyak orang yang tidak mau memujinya. Bahkan ada yang mengumpatnya. Nasallallahu alaihi wasallam. Fakaifa yardawna an makhluqin mithlihim. Bagaimana pula mereka ridha kepada manusia seperti mereka, makhluk seperti mereka yang memberi banyak saja, tidak ridha mereka kepadanya. Coba perhatikan, kita bernapas pakai apa? Pakai hidung. Yang dihirup apa? Udara apa namanya? Oksigen. Oksigen murah apa mahal? Gratis. Tapi kalau sudah ditabung oleh orang, mahal. Maka manusia bikin mahal segala sesuatu. Kalau dah ikut mereka ngatur nikmat itu, jadi mahal. Berapa setabung? Yang pernah pakai nebo itu apa namanya? Nebo itu 250 setabung kecil itu, setabung kecil. Taib, kalian bergerak, tubuh kalian panas dan bertenaga, pakai apa? Tak tahu. Pakai darah. Pakai darah. Darah murah apa mahal? Gratis. Dari Allah gratis. Berapa liter yang kalian habiskan sehari? Enggak tahu. Ukurlah, bawa liter. Nah, tidak kurang dari 80 liter sehari yang dibutuhkan oleh setiap tubuh kita. Diberikan Allah gratis. Ya, gratis. Cuma-cuma. Tidak bayar. Tapi kalau sudah diplastikin oleh manusia, kalau sudah dipaket oleh manusia, bapak seplastik, berapa bayar seplastik? Tidak ada yang pernah transfusi darah. Terpaksa saya ngaku jadinya. Tidak kurang dari 1 juta seplastik 1 liter. Itu bukan harga darah. Darah tidak bisa dijual, tidak boleh dijual. Tetapi harga plastiknya, harga freezernya, harga pekerjanya untuk dibayar. Coba kalau sempat 1 juta 1 liter, sehari kalian perlu berapa juta? 80. Yang ayahnya punya penghasilan 80 juta sehari, tunjuk tangan. Ustaz Isnan nak ajukan proposal. Yang punya penghasilan 80 juta sehari, ada ayahnya 80 juta sehari? Weh, miskin-miskin anak Utsaimin ini nampaknya. Kalau dengan proposal ngakunya miskin semua. Nah, tapi kalau bangga-banggaan ayah, kaya semua. Baik, 80 juta sehari satu orang. Kalau sempat serumah itu 5 orang, ayah, ibu, anak 3, 8 kali 5 berapa? 400 juta sehari. Tapi Allah beri gratis. Walaupun demikian, banyak orang yang tak ridha pada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kepada kita yang ngasih hanya 10.000. Syekh, hanya 10.000. Kadang-kadang tak dapat sama sekali. Tak mungkin, kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri. Yang di belakang, yang di tengah-tengah, kalau tahu jawab ini, tunjuk tangan. Imam Al-Hasan Al-Basri dari mana asalnya? Tunjuk tangan yang tahu. Yang di tengah-tengah. Yang di depan yang botak, yang baju coklat. Subhanallah. Tidak dengan kita. Assalamualaikum, yang botak.
Yang baju kaos, yang botak. Yang coklat. Sini. Sini. Iya, yang baju coklat depan yang botak. Ketiga-tiganya sini, cepat. Cepat sini, saya nak kasih hadiah, cepat. Tolong Ustaz, panggilkan Ustaz. Nah. Yang mana nih? Ini. Itu. Ini juga yang depannya satu. Sini. Cepat. Nah, sini. Sini cepat. Sini cepat. Yang botak. Sini. Pokoknya yang aktif akan saya panggil ke depan. Sini cepat. Nah. Nah. Ya, yang juga. Duduk sini. Duduk. Dekat mudir duduknya sekarang. Dapat kehormatan duduk dekat mudir. Atau mau duduk sini dengan Ustaz? Saya ambilkan kursi. Enggak. Baik, duduk sini ya. Berapa Ustaz bayar untuk kalian maju ke depan nih? Gratis. Berarti Ustaz ini minta bayar sekarang. Jarang orang dapat bisa duduk sama mudir. Kalian dapat. Tahu enggak kenapa? Kalian saya lihat bahagia sekali tadi. Baik. Kita lanjutkan. Duduk dulu ya. Nah. Jangan sampai nangis pula, jangan. Nah. Ada yang mau panggil ke depan lagi? Ada yang mau dipanggil ke depan lagi? Silakan berbahagia. Nanti saya panggil. Nah. Sampai di mana tadi? Imam Al-Hasan Al-Basri. Dari mana aslinya? Tunjuk tangan. Iya. Masya Allah. Kalau ke depan pakai pecinya. Masya Allah. Nah. Dari mana? Irak. Iran. Irak. Dari Basra. Basra itu di mananya Irak? Di Irak. Iya, di mananya? Selatan, utara, timur, barat? Pasti kira-kira. Pasti kira-kira jawabannya. Di tengah-tengah. Tengah-tengah. Iya kan kira-kira. Padahal Ustaz sudah bilang dari awal selatan. Selatan? Iya. Selatan Irak. Baik. Silakan sini. Masya Allah. Nah. Masya Allah. Duduk sini aja. Nggak usah ke belakang lagi, jauh. Sini aja, Masya Allah. Mau juga? Nggak mau? Baik. Ikhwani wa akhwati billah, kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Kemudian berkata, wa qala Musa alaihi salam. Kalau sebut Nabi alaihi assalam. Baik. Kalian tahu Musa di mana dulu? Tahu? Di mana? Enggak juga. Baik. Berarti tenang dulu di situ. Nah, ada yang tahu dari mana? Nabi Musa. Mana? Di mana? Ahsan. Ayo berdiri. Nah, bilang dengan sekeras. Di Mesir. Betul. Masya Allah. Siapa yang kasih tahu? Ustaz? Baik. Alhamdulillah. Ternyata kamu pintar rupanya, Masya Allah. Nah. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallah. Mau? Enggak. Baik. Nabi Musa alaihissalam, wa qala Musa alaihissalam, ya Rabbi, wahai Rabbi, inna nas
yaquluna fiyya ma laysa fiyya. Orang-orang masyarakat menuduh saya melakukan sesuatu yang tak ada pada saya. Jadi orang memfitnah Nabi Musa alaihissalam. Nabi saja difitnah, apalagi selainnya. Masya Allah. Lalu apa? Auhallahu ilaihi, Allah wahyukan kepadanya, ya Musa, wahai Musa, lam aj'al zalika li nafsi, saya tidak jadikan itu untuk diriku, saya saja yang merupakan Tuhannya manusia difitnah juga oleh orang. Masya Allah, dahsyatnya manusia ini. Apa fitnahnya? Banyak. Di antaranya, wa qalu ittakhadhar rahmanu walada, mereka mengatakan Allah yang Maha Penyasih punya anak. Fitnah tak? Fitnah apa tidak? Fitnah. Wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, orang Yahudi berkata tangan Allah terbelenggu. Subhanallah. Yadullahi maghlulah katanya, menandakan Allah itu kikir katanya, tidak selamat. Dan tidak sedikit pula orang yang menyekutukan Allah. Ini juga fitnah terhadap Allah Subhanahu wa taala, karena seolah-olah Allah memerlukan sekutu. Lam aj'al dzalika li nafsi fa kaifa aj'alu lak. Kalau saya saja tidak selamat dari fitnah manusia, bagaimana engkau bisa selamat? Oleh sebab itu, maka yang dicari adalah ridha Allah tabaraka wa ta'ala. Baik, waktu salat masuk saya? Masuk salat, azan dulu, lalu kita sambung sedikit.
La haula. La haula wa la quwwata illa billah. La haula. Allahumma. Wa nashhadu an la ilaha illallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad sallallahu alaihi Anak-anak yang saya muliakan, kita di mana sekarang? Di mana sekarang? Di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di masjid. Masjid itu ada, kita sedang belajar adab sekarang. Allah tak suka orang ngangkat tinggi suaranya. Bahkan di pasar-pasar saja tercela meninggikan suara. Apalagi kalau di masjid. Baik. Semua melihat ke sini, jangan lihat ke kawan. Kalau melihat ke kawan banyak yang nampak nanti. Dah? Kalau dah selesai, kalau lambat selesainya bisa sampai jam 10. Jadi kalau apa? Puasa diikuti. Baik. Berkata Nabi Musa tadi, kalaulah Allah saja tak selamat dari perbincangan manusia, karena memang manusia ini la zalumun kafur, apalagi manusia. Oleh sebab itu, ya Musa, jangan mencari ridha manusia, cari ridha Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk cari ridha Allah di rumahnya ini, kita tak boleh bicara sembarangan. Nah, wa qala Malik ibn Dinar, berkata Malik ibn Dinar rahimahullah, mundu araftun nasa lam afrah bimadhihim walam akrah mazammatahum. Sejak saya mengenal manusia,
sifat manusia, saya tak terlalu bahagia dapat pujian mereka dan tak sedih pula dapat cacian mereka. Apa sebab? Qila wa lima dzalik, kenapa begitu ya Imam Malik bin Dinar? Qala hamiduhum mufrid, yang memuji berlebih-lebihan, wa dhammuhum mufarrid, yang mencela tidak pernah memberikan hak, menyia-nyiakan kewajiban. Jadi kalau tuan-tuan tengok sendiri, saya tengok kadang-kadang komentar di kan YouTube ni banyak komentar orang kan, yang berlebihan banyak, tapi kalau yang mencela, saya teliti sampai ke mana profilnya, memang orang-orang dah orang-orang pendosa banyak, orang-orang yang tak istiqamah, tak berilmu, komentar tentang ilmu. Oleh sebab itu jangan layani, jangan dilayani. Karena kalau kita layani komentar pujian orang, kita layani yang berlebihan, kita jadi gurur, tertipu, terpedaya. Cacian orang, kalau yang tak berilmu kita layani, kita akan tak berdaya. Oleh sebab itu jangan cari pujian orang, jangan takut celaan orang, tapi cari ridha Allah, takut celaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita akan istiqamah, akan dicintai oleh orang taat, dibenci oleh orang maksiat, dicintai oleh orang yang istiqamah dan dibenci oleh orang yang menyimpang. Nah, Allah pasti suka yang istiqamah, Allah suka yang taat. Oleh sebab itu berkata lagi Imam Asy-Syafi'i, nanti berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala, ma ahadun illa lahu muhibbun wa mubghid, tak seorang pun kecuali ada yang suka kepadanya dan ada yang tidak suka. Ada yang suka kepadanya, ada yang tidak suka. Kalau gitu kita berada di antara yang suka dengan tidak suka. Betul kan? Kita berada di antara yang menyukai dengan yang tidak suka. Oleh sebab itu, fa in kana la budda min dzalik, kalau tak bisa dielakkan itu, kata Imam Asy-Syafi'i, falyakunil mar'u ma ahli ta'atillah, maka seseorang memilih untuk bersama orang yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kembali lagi, dalam berinteraksi dengan manusia, patokannya bukan mencari ridha seluruh manusia, tapi berada pada jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kita tutup dengan hadis yang diriwayatkan oleh atau Aisyah radhiyallahu taala anha menulis surat kepada Muawiyah. Ada yang tahu Aisyah? Siapa Aisyah? Istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katabat Aisyah radhiyallahu anha ila Muawiyah, kepada Muawiyah bin Abi Sufyan. Kenal Muawiyah? Kenal? Siapa dia? Penulis wahyu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan raja Islam pertama. Raja Islam pertama setelah khilafatun nubuwah. Nabi mengatakan khilafatun nubuwah 30 sana thumma yu'tillahu mulkahu man yasha. Khilafah kenabian itu 30 tahun, kemudian Allah berikan kerajaan kepada siapa yang dia kehendaki. Benar, habis 30 tahun lahirlah kerajaan di mana diwarisi turun temurun. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah, salamun alaik. Surat Aisyah ringkas tetapi masya Allah bernas, singkat tapi padat, pendek tapi maknanya dalam. Apa katanya? Salamun alaik, semoga salam keselamatan bagimu. Amma ba'du, selanjutnya, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah,
Siapa yang mencari ridha Allah walaupun manusia marah, kafahullah mu'tatan nas, Allah cukup baginya untuk menghindari beban yang diakibatkan oleh manusia. Wa man iltamasa ridhan nasi bi sakhatillah, siapa yang mencari ridha manusia karena murka Allah, dengan murka Allah, wakalahu Allahu ilan nas, mereka akan diserahkan kepada manusia. Kalau manusia berapalah kekuatannya, serah diri kepada bupati 2 tahun habis pula masa jabatannya, ganti sama PJS, iya kan? Serah sama gubernur, kadang belum habis masa jabatan dah mati pula dia. Serah sama presiden terbatas juga. Tapi kalau serah sama Allah, Allah hayyun la yamut la yanam, Allah SWT hidup selamanya, tak pernah mati, selalu bangun, tak pernah ngantuk dan tidur. Oleh sebab itu maka wassalamu alaika, ini surat Aisyah kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu, untuk menghasung dia untuk mencari ridha Allah. Begitulah para sahabat dulu sering menasihati. Ada sini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahmatullahi taala alaihi. Ini untuk kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Ini nampaknya anak Utsaimin ini orangnya kepanasan, padahal kipas sudah ditambah Bu ya, perlu AC ya? Rame-rame kita beli, kita cari malam ini. Antum nyumbang berapa? 6. Udah dingin. Siapa yang bilang panas lagi? Sudah, kipas sudah banyak. 6. Ini Ustaz kedinginan dia, coba tengok tuh. Gini deh kedinginannya. Masa panas? Kayaknya masih perlu untuk mendinginkan suasana lagi. Baik, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, ada pertanyaan masuk, perlu dijawab juga nih. Siapa yang bertanya antum tadi? Iya. Kenapa ditanya? Baik, siap mendengar jawabannya? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, izin bertanya. Silakan. Nah, saya pernah mendengar sebagian saudara-saudara kita. Ini bahasanya rancu. Kalau ada sebagian, tidak ada kata ulang lagi. Ya, sering kita dengar juga di antara salah satu katanya. Di antara salah satu. Semua para ulamanya. Ini juga perlu guru bahasa Indonesia siapa nih? Guru bahasa Indonesia, tolong ajarkan bahasa Indonesia dengan bahasa Indonesia ya. Istilahnya diganti dengan bahasa Indonesia, jangan bahasa asing. Kalimat-kalimat konjungsi, fonetik, ganti bahasa kita. Sebab akibat istilah itu 80% lebih guru bahasa Indonesia tidak pasti menggunakan bahasa Indonesia di Indonesia. Ini penelitian di Udayana Bali, tapi dah lama ini, mudah-mudahan dah berubah akibat daripada pemakaian istilah asing. Taib. Jadi kalau sebagian saudara, bukan sebagian saudara. Taib. Ustaz guru bahasa Indonesia juga pernah lagi gitu ya, tapi yang Ustaz ajar teman setingkat. Ya, teman setingkat. Jadi guru bahasa Inggris sering juga, tapi tidak pandai bahasa Inggris. Karena di antara yang tidak pandai, awak pula yang paling pandai. Itu masalahnya. Nah, baik. Sebagian saudara kita yang merayakan hari lahir Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Di surat Yunus ya. Di surat Yunus. Ayat berapa? Lupa. Baik. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kemudian mereka berdalil dengan kata falyafrahu. Bagaimana pandangan Ustaz terkait pendalilan mereka ini? Ustaz, taib, saya tidak berpendapat
sebab pendapat nanti didebat oleh pendapat juga. Tapi saya coba selama ini sejak belajar sampai sekarang masih saya mencari tafsir-tafsir para ulama terhadap ayat ini, mulai dari zaman sahabat sampai ahli tafsir hari ini. Yang ahli tafsir ya, mereka tidak pernah mengartikan qul bi fadlillah, katakanlah dengan karunia dari Allah, wa bi rahmatihi, dan rahmatnya, fa bidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira dengannya. Di tafsir At-Tabari misalnya, beliau menukil banyak pendapat ulama atau tafsiran ulama dari kalangan sahabat. Misalnya dari Ibnu Umar, dia riwayatkan bahwasanya tafsirnya di sini bi fadlillah al-Qur'anul Karim wa bi rahmatihi al-Islam. Jadi hendaklah bergembira dengan turunnya Al-Qur'an dan agama Islam. Jelas? Taib. Ada yang menafsirkan maknanya adalah al-huda wa dinil haq. Fadlullah, karunia Allah itu adalah al-huda, agama, petunjuk, wa rahmatihi dinul haq, agama ini agama rahmat. Maka maknanya adalah al-huda, kalau kembali ke tafsir Ibn Abbas, al-huda al-ilmun nafi' wa dinul haq al-amalus salih. Juga tidak ada di kalangan ulama khususnya as-salaf maupun yang mengikuti mereka. Baik, nampaknya sudah jadi ulama semua di sana tuh. Ada yang mau menggantikan ke depan? Ada yang mau menggantikan saya ke depan? Nah, kalau belum, tolong dengarkan. Perlu dipanggil lagi? Perlu dipanggil ke depan lagi? Nah, baik. Subhanallah. Mungkin ini efek sudah makan tadi ya. Sudah makan tadi. Nah itulah, besok tidak kasih makan lagi Ustaz. Yang gelisah tidak dikasih makan semalam. Ini jadi bertenaga nih. Nah, saya ulang kembali. Akhirnya lambat selesainya. Yang di dinding, yang menyandar di tiang. Yang lihat ke belakang, lihat ke sini. Nah, seperti mana tadi? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu wa khairun mimma yajma'un. Katakan dengan karunia Allah dan rahmatnya, hendaklah mereka bergembira. Para sahabat bergembira tidak dengan datangnya Nabi? Bergembira? Atau sedih semuanya? Baik, berarti para sahabat setelah mengamalkan ayat ini, sudah. Dengan apa mereka mengamalkannya? Dengan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau suka pasti diikuti, kalau tidak suka pasti tidak diikuti. Nah, sahabat adalah orang yang paling suka dengan datangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat adalah orang yang paling suka dengan turunnya Al-Qur'anul Karim. Sahabat adalah yang paling suka dengan
turunnya agama Islam ini. Lalu mereka tidak pernah menjadikannya sebagai alasan untuk melakukan peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu berarti penafsiran ini jauh dari penafsiran sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Kecuali kita mengatakan mereka tidak bergembira dengan datangnya Nabi, tidak bergembira dengan turunnya Al-Quran, tidak bergembira dengan datangnya Islam. Lalu pas kita baru bergembira. Kemudian gembira itu kita memang sudah, pokoknya yang namanya gembira mesti pesta, ya. Ya, definisi bersyukur di zaman kita ini yang namanya syukuran mesti pesta, mesti makan-makan, mesti perayaan, iya kan? Kalau tidak perayaan, tidak syukuran. Akhirnya semuanya syukuran diartikan dengan makan-makan, diartikan dengan bergembira, ria. Apa dia pakai organ tunggal sepulang haji, Pak Haji? Syukuran selamat haji. Haji syukurannya pakai organ tunggal. Allah musta'an. Jadi akhirnya kita menafsirkan Al-Quran birra'i. Padahal seperti kata Ibnu Abdul Izz Al-Hanafi, seorang ulama akidah, dia katakan man fassara al-Qur'ana bi ra'yihi fahuwa athimun walau asab. Orang yang menafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya berdosa sekalipun tafsirnya benar. Wa man fassara al-Qur'ana bil ilmi fahuwa ma'jurun wa in akhta. Tapi siapa yang menafsirkan Al-Quran dengan ilmu, dia dapat pahala sekalipun salah. Jadi menafsirkan ayat ini dengan melakukan perayaan Maulid Nabi termasuk tafsirun birra'i, sebab tidak ditemukan di generasi sahabat, tak jumpa, generasi tabi'in tak ketemu, di generasi tabi'in tak dapat, lalu kita tafsirkan dengan tafsiran seperti ini. Jelas ya? Jadi carilah kitab tafsir, buka tafsir Ibnu Katsir, buka tafsir Al-Qurtubi, buka tafsir At-Tabari, bahkan buka tafsir, kalau ketemu tafsir Ibnu Munzir yang 1500 juzuk itu juga tidak akan kita temukan mereka menafsirkannya dengan memperingati Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mereka akan menafsirkannya dengan Islam, dengan Al-Quran, dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi bukan dengan mengadakan kegiatan-kegiatan perayaan. Wallahu taala alam. Jadi kalau itu alasannya, ayatnya benar, istidlalnya keliru, cara pengambilan dalilnya keliru. Wallahu taala alam. Mohon belajar Ustaz, apakah menyingkat salawat atas Nabi dengan SAW atau pujaan atas Allah dengan SWT termasuk su'ul adab bagi seorang penuntut ilmu? Para ulama dulu menganggap ini sebagai su'ul adab, sesuatu yang tidak disukai. Sebab apa? Yang pertama, dalam bahasa Arab tidak ada itu, tidak ada sikatan-sikatan seperti itu. Yang kedua, misalnya sallallahu alaihi wasallam, nanti orang baca sol'am. Apa arti sol'am? Apalagi kalau yang baca saya Google misalnya, Allah SWT kan, Nabi SAW. Apa arti SAW? Hah? Gergaji. So, SAW, SWT. Oleh sebab itu, maka sebaiknya jangan diringkas, kecuali dalam kondisi yang memang yang tak dapat tidak diringkas. Sebab kalau dituliskan tidak dapat isinya mungkin, atau ditinggalkan saja dulu tapi diucapkan ketika kita baca. Wallahu ta'ala. Tapi insyaallah tidak sampai pula ke tahap haram, tetapi makruh. Wallahu ta'ala alam. Oleh sebab itu dulu mereka menjadikannya sebagai mencari pahala untuk menulis huruf demi huruf, baik salawat ke Nabi SAW maupun
memuji Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Baik, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat dan membuat kita semakin insyaallah semakin menghormati adab-adab yang telah diajarkan dan diwariskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.